Tentunya kalau sudah memandikan, berpindah ke pembahasan apa? Pembahasan mengafani. Ya, karena itu penulis berkata, "Tsumma yukaffanu," kemudian dikafani. Apa hukum mengafani? Ya, sudah kita terangkan tadi hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan pengkafanan ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadits, dan beliau perintahkan tentang orang yang diinjak oleh untanya di musim haji itu. Nabi perintah, wa kaffinuhu fi thawbayhi. Kafanilah dia pada dua pakaian ihramnya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jumlah warna dan bentuk kafan. Kata beliau, fi thalathati aswabin bidin laysa fiha qamisun wala imamah. Pada 3 saub. Jadi kafannya ada berapa? Ada 3. Bidin, kafan berwarna apa? Warna putih. Sunnahnya putih ya. Ya, demikian pula kafan 3 ini sunnahnya 3. Kalau dia ingin lebih daripada 3 tidak ada masalah. Iya. Hanya saja hal yang sunnah itu lebih bagus. Iya. Bidin, putih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk menganjurkan untuk mengkafani dengan warna putih. Di dalam beberapa hadits. Ya. Dan Aisyah sendiri menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyah bidin sahuliyah. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani pada 3 kain Yamani sahuliyah. Ini jenis dari kain ya, berwarna putih. Iya. Dikatakan laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada di dalamnya qamis dan tidak ada imamah. Jadi tidak ada bajunya berbentuk baju dan tidak ada berbentuk apa? Imamah. Seperti dia adalah kain yang menutupi seluruh badan. Begitu maksudnya. Jadi kain putih, 3 kain putih menutupi seluruh badan. Tidak berbentuk baju. Ya. Atau berbentuk imamah. Nah. Baik. Sebab yang diharuskan di dalam pengkafanan adalah menutup seluruh badan si mayit. Iya. Menutup seluruh badan si mayit. Dan akhirnya di sini bahwa kafan yang diambil di sini adalah kafan yang baru. Memang kain untuk mengafani. Karena itu di pembahasan warisan nanti salah satu hal yang wajib didahulukan sebelum harta warisan dibagi, dikeluarkan dari harta warisan itu untuk membeli kain kafan si mayit. Iya. Jelas ya? Dan ini mengingatkan kesalahan sebagian orang. Ini berwasiat, kalau saya meninggal, ikutkan bajuku ini, kubur saya dengan baju ini. Ya, ada sebagian kalau dia sudah haji atau umrah, kain ihramnya dia bawa pulang ke rumahnya. Nanti dia berwasiat, kalau dia meninggal, ya kain ihram dan kain haji dan umrahnya ini dijadikan di bagian dalamnya. Dan ini semuanya tidak disyariatkan. Sebab ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Iya. Kemudian berikutnya, cara mengafani mayit. Laki-laki. Iya. Kata Ibnu Qudamah, yudraju fiha idrajan. Didraj di dalamnya. Dengan idrajan. Iya. Dimasukkan. Dihamparkan. Jadi maksudnya ini sekarang kainnya ada berapa tadi? 3. Jadi kainnya 3 lapis ini. Iya. Dibuat bersusun 3. 1. 2. Ya. Kemudian 3. Jadi 3 lapis ya. Kainnya. Ini kainnya 3 lapis. Baik. Itu maksudnya yudraju idrajan. Nah.
Jadi kalau si mayit di kafani, dia diletakkan saja di atas. Jelas ya? Kemudian dibungkus dengan kafan. Langsung. Ini akan memudahkan. Iya. Kalau ingin disilangkan begini, dibalik sedikit si mayit, kemudian dibungkus ke atas, tidak ada masalah. Untuk memperkuat ya. Kemudian dibalikkan lagi, dibungkus, tidak ada masalah. Nah. Baik, itu maksudnya yudraju fiha, apa? Idrajan. Iya. Kemudian kata beliau, fa'in kuffina, ini kalau misalnya, anggaplah itu 3 kain ya. Ada 3 kain langsung. Tapi kalau misalnya dia hanya ketemu kain kafannya dalam bentuk gamis, sarung, dan ada 1 kain yang bisa menutup seluruhnya. Jadi 1 kain yang bisa menutup seluruhnya cuma 1. Dan yang lainnya dalam bentuk baju gamis, dalam bentuk sarung. Iya. Ibnu Qudamah jelaskan di sini. Kata beliau, fa in kuffina wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba'sa. Kalau dia dikafani dengan menggunakan qamis, ya. Qamis itu baju di atas badan ya, bagian badan yang atas. Dan dikatakan qamis kalau dia memiliki lengan ya. Itu qamis namanya. Jadi baju bagian atas. Wa izar, dan dia memiliki sarung. Wa lifafah. Dan ada kain yang bisa menutup seluruhnya. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada 3 seperti itu, caranya dia akhirkan kain yang menutup seluruhnya. Dia masukkan gamisnya, sarungnya, kemudian ditutup dengan apa? Kain itu. Kain yang menutup semuanya. Ya, sebab di dalam mengafani, tidak semua orang punya keluasan. Ya. Tidak semua orang punya keluasan. Untuk membeli 3 kain yang menutupi seluruh badannya. Iya. Baik. Ini kalau yang dikafani adalah mayit laki-laki. Bagaimana kalau yang dikafani mayit perempuan? Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan caranya. Kata beliau, wa tukaffanul mar'atu fi khamsati aswabin fi dir'in wa izarin wa mikna'atin wa lifafataini. Ya. Dan seorang perempuan dikafani pada 4 baju. 4 kain. Afwan, dikafani pada 5 kain. Yang pertama pada dir'. Dir' ini bagi perempuan ya, dia seperti gamis kalau bagi apa? Laki-laki. Kemudian yang kedua, mikna'ah. Izar, pakai sarung. 2 ya. Kemudian yang ketiga, mikna'ah. Mikna'ah ini penutup kepala. Iya. Penutup kepala. Walifafataini, dan ditambah dengan 2 kain. Jadi dia pakai baju, pakai sarung, ditutup kepalanya, terus dibungkus lagi 2 kali dengan kain. Ya, jadi semuanya berapa? 5. Dan ini pendapat yang disebut oleh penulis di sini, ini pula pendapat orang-orang Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Dan mereka berdalilkan dengan hadits yang lemah. Mereka berdalilkan dengan hadits yang apa? Hadits yang lemah. Ya. Karena itu yang benarnya bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan. Di dalam mengkafaninya. Ya, hanya saja memang mengkafani dengan 3 saub itu tadi, saya katakan tadi, bukan kewajiban. Kalau dipandang misalnya ingin ditambah menjadi 5 kain bagi perempuan supaya lebih menutupi, tidak ada masalah. Jelas ya? Hanya saja dengan kaifiat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ini kaifiat dalam hadits yang lemah. Karena itu asalnya laki-laki sama dengan perempuan. Iya. Tidak ada perbedaan dari seluruh hukum, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Dan di sini kita tidak punya dalil yang membedakannya. Baik. Selesai sudah tentang bagaimana cara mengafaninya. Iya. Dan cara mengafaninya tidak perlu terlalu ini ya. Nanti dikafani setelah itu diikat. Iya. Dan di sini penulis tidak menjelaskan ya tentang ikatan. Sebab ini dari kemaslahatan kafan. Ya diikat. Di kafan itu diikat agar supaya tertutup kain kafannya tidak terbuka.
Nah, begitu dikubur, apakah perlu ikatan kain kafan itu dilepas? Ya, jawabannya iya, dilepas saja. Sebab memang ikatan diikat untuk apa? Untuk menjaga kafan. Jadi kalau kafannya sudah sampai, mayitnya sudah sampai dikubur, ya tidak perlu lagi ada ikatan. Jelas ya? Tapi bukan artinya dilepas ikatannya karena khawatir jadi pocong. Ya. Itu hanya khurafat saja di sebagian orang. Kalau tidak dilepas ikatannya juga tidak apa-apa. Tidak ada dalil yang mewajibkan untuk melepasnya. Ya. Apakah harus menyingkap wajah si mayit ketika dia dikubur? Ya. Jawabannya juga bahwa menyingkap wajahnya ini adalah hal yang tidak diharuskan. Bahkan ya, yang paling tepatnya dikatakan tidak disingkap wajahnya. Tidak disingkap wajahnya. Ya. Ini bagi laki-laki dan tentunya kalau perempuan sama sekali tidak disingkap. Untuk perempuan. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan siapa yang paling berhak memandikan, mensolati dan menguburkan mayit. Ya. Kata beliau, wa haqqun nasi bi ghuslihi was salati alaihi wa dafnihi wasiyuhu fi dzalik. Orang yang paling berhak dalam memandikannya, mensolatkannya, menguburkannya adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Ya, kalau si mayit berwasiat sebelum meninggal, hendaknya memandikan saya, mengafani saya adalah si fulan, maka wasiatnya yang paling didahulukan. Yang paling didahulukan. Jelas ya? Kecuali kalau orang yang diwasiati tidak mau, misalnya, maka ini kembali kepada urutan yang akan disebut oleh Ibnu Qudamah setelahnya. Jadi yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Tsummal abu, tsummal jaddu, tsummal aqrabu fal aqrab minal asabat. Setelah itu ayahnya, kemudian kakeknya. Ya, dimulai dulu dari ayah dan kakeknya sebab ini pokoknya. Iya. Yang merupakan sumber dari si mayit. Kalau ada ayahnya, ayahnya. Tidak ada ayahnya, tapi ada kakeknya, kakeknya. Tsummal aqrabu fal aqrab. Dari asabat. Nah, kemudian anaknya. Ya. Dan seterusnya ya, dari urutan yang paling dekat di asabah. Yang akan diterangkan nanti di pembahasan warisan. Baik. Kenapa didahulukan seperti itu? Ya, karena ini urutan di dalam pembagian warisan. Itu yang didahulukan. Maka dikiaskan pula dalam hal-hal yang terkait dengan si mayit. Ya. Didahulukan dalam hal yang seperti itu. Nah. Baik. Kemudian kata beliau. Ya. Ini untuk kalau mayitnya apa? Berwasiat ya. Kemudian setelah itu ayahnya. Kemudian diterangkan lagi oleh Ibnu Qudamah. Wa fi ghuslil mar'ah. Adapun itu untuk mayit laki-laki. Untuk mayit perempuan. Kata Ibnu Qudamah. Dan di dalam memandikan perempuan. Ya. Maksudnya orang yang paling berhak memandikan perempuan adalah siapa? Nah, ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Kata beliau fi ghuslil mar'ah, di dalam memandikan perempuan yang paling berhaknya adalah siapa? Al-um, ibunya. Tsummal jaddah, kemudian neneknya. Tsummal aqrabu fal aqrab min nisa'iha. Kemudian yang terdekat dan terdekat dari apa? Dari nisa'iha. Nah, dari perempuan-perempuan yang merupakan mahramnya. Baik. Dan akan datang nanti ya penyebutan dari Ibnu Qudamah bahwa suami istri boleh saling memandikan. Ya. Kemudian kata beliau illa anna al-amir yuqaddamu fi sholati 'ala al-ab wa man ba'dahu. Kecuali di dalam salat ya. Amir seorang pimpinan ya negeri, seorang pimpinan negara, seorang pimpinan negara atau seorang gubernur, ia didahulukan di dalam mensolati. Dahulukan terhadap ayah dan apa? Yang setelahnya. Karena ini masuk dalam wilayah Madinah. Iya. Masuk di dalam wilayah apa? Wilayah Madinah. Nah. Karena itu tatkala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu meninggal. Iya. Harusnya yang mensolatinya adalah siapa?
saudaranya Al-Husain. Iya. Namun ia berkata kepada Sa'id bin Al-As yang merupakan gubernur Madinah waktu itu, taqaddam, kamu maju mengimami. Falaula annaha sunnah ma qaddamtu. Andai kata itu bukan sunnah, saya tidak menyuruh engkau untuk maju. Baik. Jadi ini dari hal yang menunjukkan bahwa amir, pimpinan, dia lebih didahulukan. Dan ini termasuk di antara sekian banyak dalil bagaimana syariat mendudukkan kedudukan penguasa. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang mengafani.